di lapangan. Bersama saya Dea Mita, jadi live update selengkapnya. Kabar pertama datang dari Solo, Jawa Tengah, Tribuners. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka baru saja mengkonfirmasi bahwa dirinya telah sembuh dari COVID-19. Hal itu setelah ia melakukan isolasi mandiri selama lebih dari 1 minggu. Menurut Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, saat ini Gibran tengah dalam proses pemulihan. Teguh menjelaskan meski harus isolasi mandiri, Gibran tetap melaksanakan aktivitas dinasnya seperti biasa namun secara virtual. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Solo, M. Irfan Al-Amin yang akan memberikan laporan. Halo Irfan. Irfan, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi Gibran saat ini lebih detailnya? Oke, baru saja dilaporkan dari Bapak Wakil Wali Kota Solo, Bapak Teguh Prakosa, bahwasanya kondisi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah dalam keadaan sembuh atau negatif COVID-19. Hal itu terungkap setelah dirinya melakukan swab tes pada hari Senin lalu pada tanggal 19 Juli 2021. Rencananya ke depan Gibran akan melaksanakan pekerjaannya seperti semula. Iya, lalu bagaimana untuk kondisi keluarga Gibran saat ini, Irfan? Oke, dari kondisi keluarganya semuanya dalam kondisi sehat walafiat, hanya Gibran saja yang terdampak atau terkena. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru. Dan tidak memandatkan atau memberikan kepada PLT atau PLH, sehingga dirinya tetap secara pekerjaan tetap melakukan seperti menandatangani, menghadiri rapat meski hanya secara virtual. Dan rencananya menurut Wakil Wali Kota Solo, yaitu Bapak Teguh Prakosa, rencananya Gibran Rakabuming Raka akan masuk kembali ke kantor pada hari Senin besok pada tanggal 26 Juli 2021. Iya, baik Tribuners dan juga tadi rekan kami Irfan sudah melakukan wawancara bersama Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Mas Gibran udah negatif. Hasil PCR-nya Senin kemarin udah negatif. Cuma rencana masuknya lagi kapan, Pak? Kita nggak komunikasi, melaporkan hasil rapat. Terus beliau tetap memantau dari ini kan bergeser dari Loji, sudah negatif, ke rumah. Kediaman. Oh. Kediaman pribadi. Per hari Senin berapa, Pak? Hari ini tadi. Oh, hari ini. Hari ini tadi. PCR-nya di RSBK lagi, Pak? Atau didatangi, Pak? Saya nggak tahu. Oh, makanya Pak Wali menyampaikan saya menghabiskan hari supaya benar-benar tidak istilahnya kan tidak menularkan. Biarpun sudah negatif. Ya, 14 hari pun kalau orang normal rasa di PCR itu sudah tidak menularkan. 10 hari itu sudah tidak menularkan. Iya, potensi ya. Sudah tidak menularkan. Tinggal ularnya 7 hari. Pemulihan, Pak ya? Iya, tinggal kita artinya menghabiskan 14 hari isoman, Pak? Ya, beliau mungkin Senin kerja. Senin depan berarti ya? Senin besok tuh, Pak ya? Ya. Kan kita tinggal Kamis Jumat. Kamis Jumat, iya. Tetapi kan per hari ini beliau kan sudah memantau secara daring. Ya. Tapi ini kemarin 12 tidak lanjuti. Jadi kita laporkan progresnya, terus menyiapkan mana yang diintervensi. Pas sembako besok yang lebih awal. Ini semuanya baru kita konsolidasikan. Kita beralih ke kabar berikutnya. Seorang laki-laki babak belur seusai menjadi bulan-bulanan masa lantaran nekat menjebol atap rumah warga. Kejadian itu tepatnya berada di Rat 25 Pematang Sulur,
Telanaypura pada Selasa 20 Juli 2021. Pelaku yang kepergok hendak melakukan pencurian itu juga sempat direkam oleh warga dan videonya viral di media sosial. Pelaku belakangan diketahui bernama Leo dan dalam rekaman yang beredar tampak seorang laki-laki mengenakan baju hitam, celana jeans diturunkan oleh warga dari atap rumah. Saat itu kondisi tangan laki-laki tersebut sudah dalam kondisi terikat setelah dipergoki oleh warga. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jambi, Aryo yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Aryo. Ya Aryo, bagaimana bisa Anda jelaskan terkait kronologi pelaku ini bisa masuk ke dalam rumah? Baik, terima kasih Mbak Dia. Benar, pada hari Selasa tanggal 20 kemarin, di kawasan SD 25 tepatnya, Pematang Sulut, Pantura, telah diamankan seorang laki-laki bernama Theo yang kemudian nekat masuk untuk melakukan pencobaan pencurian di rumah salah satu warga. Kemudian informasinya Tribuners bahwasanya pada saat beraksi kondisi rumah sedang kosong. Hingga kemudian pelaku beraksi. Setelah beraksi, kemudian salah seorang warga mengetahui gerakan yang mencurigakan dari dalam rumah tersebut. Kemudian warga dibantu dengan pemilik rumah yang baru tiba, datang langsung memergoki aksi pelaku. Kemudian pelaku mencoba melarikan diri dengan bersembunyi di kembali ke atas atau ke dek rumah korban, gitu. Ya, lalu apakah ada informasi terkait berapa jumlah kerugian yang dialami korban ini, Aryo? Oke, baik, terima kasih. Untuk informasi untuk Tribuners bahwasanya pelaku sendiri baru akan melakukan pencurian. Kemudian setelah dipergoki, barang-barang tersebut tidak sampai dicuri. Artinya untuk korban sendiri sampai saat ini mengatakan hanya mengalami kerugian akibat kerusakan genteng rumah atau atap rumah. Namun untuk barang-barang yang berada di dalam rumah sendiri tidak sempat dibawa lari, begitu. Iya, lalu Aryo tadi Anda sebutkan bahwa pelaku ini sempat berusaha kabur, iya. Lalu di mana pelaku berhasil ditangkap oleh warga? Oh, seperti saya sebutkan tadi, sempat lari dari dalam rumah, begitu, sempat dikejar, namun pelaku kemudian kembali memanjat atap rumah dan bersembunyi di sela-sela atap rumah, begitu. Kemudian setelah warga sudah ramai, kemudian dipanjatlah atap rumah tersebut. Kemudian pelaku langsung diamankan dan dibawa turun, begitu. Iya, lalu bagaimana terkait kondisi pelaku saat dipergoki oleh warga? Ya, seperti yang sudah beredar juga di media sosial Instagram, tepatnya Mbak Dea, bahwasanya pelaku juga babak belur setelah dikejar lebih dari 20 warga yang memang sudah menunggu pelaku diturunkan dari atap rumah. Setelah kemudian berhasil diturunkan, meskipun sudah ada pihak petugas kepolisian, namun amarah warga tidak dapat terbendung hingga akhirnya dilakukan pemukulan hingga mengalami sejumlah memar di bagian wajah dan tubuh lainnya. Baik, lalu apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian terkait aksi pencurian ini? Baik, terima kasih Mbak Dea. Untuk dari pihak kepolisian sendiri mengatakan saat ini pihaknya telah menahan yang bersangkutan di Mapolsek Telanaypura. Namun seperti disebutkan di awal, sama dengan keterangan dari pihak korban, tidak ada jumlah kerugian yang dialami oleh korban, sehingga memang untuk barang bukti sendiri tidak banyak yang dibawa, sementara yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan. Iya, Aryo, lalu bagaimana untuk situasi atau suasana TKP sendiri di sana saat itu? Memang untuk informasi Mbak Dea, lokasi atau TKP tempat pelaku melakukan pencurian adalah komplek rumah mewah. Jadi memang antara rumah satu dengan rumah yang lain itu tertutup. Artinya komunikasi warga di sana sangat minim, sangat sepi sekali. Untuk mencari sumber wawancara juga kita mengalami kewalahan karena memang lokasi rumah mewah yang tertutup rapat begitu. Sehingga memang memudahkan pelaku ini untuk
menjalankan aksinya. Begitu. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Jambi, Aryo, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Sebanyak 4 bocah dilaporkan tenggelam saat mandi bersama teman-temannya di laut kawasan Desa Bantayan, Kecamatan Seunudon, Kabupaten Aceh Utara pada Rabu 21 Juli sore. 4 orang yang merupakan pelajar itu merupakan warga Desa Babu Salam, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara. Dari 4 remaja itu, 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Serambi Indonesia, Jafarudin, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Jafar. Ya, Jafar, bisa Anda jelaskan? Iya, Jafar, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologis 4 bocah itu bisa tenggelam? Baik, terima kasih. Dapat kami laporkan kemarin 21 Juli 2021, 4 bocah yang sedang mandi di Desa Bantayan, Kecamatan Senudun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tenggelam saat sedang asyik mandi dengan menggunakan ban bekas atau pelampung, karena ban yang mereka tumpangi tersebut dihempas ombak sehingga 3 diantaranya tersebut terjatuh ke air, karena 2 diantaranya tidak bisa berenang, sehingga ketika ditemukan 2 sudah meninggal dan 1 yang bisa berenang itu masih bisa diselamatkan. Sedangkan 1 lagi yang masih selamat karena bergantung pada ban dan tidak terjatuh ke air. Dea. Iya. Lalu bagaimana untuk proses evakuasi ke-4 bocah itu? Berapa lama dan apakah sempat ada kendala, Jafar? Ya, baik Dea. Dapat kami laporkan juga proses evakuasinya itu tidak bersamaan, karena pertama kali ditemukan korban tersebut adalah Sevan Fahrezi, ya, yang di beberapa menit tenggelam tersebut. Nah, pada saudara evakuasi ke Puskesmas Senudun yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi ataupun lokasi wisata tersebut. Nah, karena mengalami sesak, kemudian saudara Sevan harus dirujuk ke Rumah Sakit Cenmetia yang berjarak Kecamatan Senudun. Setengah jam kemudian ditemukan 2 korban lagi, Dika, dan setengah jam kemudian lagi juga ditemukan Yoga. Kemudian langsung dievakuasi juga ke Puskesmas Senudun dibantu oleh personel Polres Aceh Utara yang pada saat itu sedang melakukan patroli rutin. 1 lagi, sedangkan Iqbal Riyandi yang masih sehat juga sempat dievakuasi ke Puskesmas Senudun, namun karena kondisinya baik-baik saja, hanya mengalami trauma, kemudian dijemput keluarga. Sedangkan 2 korban yang meninggal, Yoga dan Dika, sudah dijemput keluarganya kemarin dan sudah dikebumikan. Sedangkan 1 lagi, Sevan Fahrezi saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Cenmetia. Dea. Ya, baik Jafar. Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Humas RSUD Cenmetia Aceh Utara, Jalaluddin M. Kas, dan berikut hasil wawancaranya untuk Anda. Kemarin sore kita ada menerima pasien rujukan dari Puskesmas Senudun atas nama Ikhwan, 14 tahun, itu pasien tenggelam di Pantai Bantayan Aceh Utara. Masuknya hampir maghrib, sudah penanganan di IGD, kita jam 7:30 kita rawat di ruang anak. Itu dokter dari kemarin sudah memeriksa, dari pagi pun sudah masuk dokter anak. Jadi disarankan pada pagi ini si Saipan ini untuk di ronsen. Tadi sudah kita bawa ke ruang ronsen untuk di ronsen. Kita lihat memang oksigennya masih karena agak sesak, tapi keadaan umumnya sudah membaik. Nanti kita tunggu bagaimana hasil ronsen tersebut di dokter yang ini kan. Secara umum waktu masuk di IGD kemarin maksudnya agak ini, tapi hari ini lumayan baik, tinggal sesaknya dikit lagi, oksigennya juga masih, tapi pasien tersebut sudah bisa duduk, sudah bisa ngomong tadi, sehingga keceriaan anak-anak pun sudah terlihat tadi. Diperkirakan butuh berapa hari lagi nih? Ini kita lihat nanti bagaimana penanganan dari dokter, sehingga kita benar-benar sudah sembuh, dia benar-benar tidak sesak, boleh kita pulangkan. Dan ke keluarga pun sudah kita kasih tahu bahwa nanti kalau sudah benar-benar tidak sesak lagi, boleh pulang. Dari Aceh Utara kita beralih ke Medan.
Polres Pelabuhan Belawan menangkap 6 pelaku yang diduga menjadi otak aksi tawuran antar warga di kawasan dekat tempat ibadah. Tawuran itu tepatnya terjadi di Jalan Kolonel Yosudarso, Belawan pada hari Selasa 20 Juli 2021 dini hari. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Erdayan memastikan bentrokan yang terjadi bukan karena isu SARA yang sempat beredar, namun lantaran dipicu hal sepele berupa saling ejek yang selama ini biasa terjadi antar warga di sana yang dipisahkan oleh sungai. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Medan, Freddy yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Freddy. Ya, halo Dea. Freddy, bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi terkini pasca bentrok antar dua kelompok pemuda itu di Kampung Medan Belawan? Ya, baik Dea dan juga pemirsa, kondisi terkini pasca bentrok yang terjadi di Medan Belawan itu yang melibatkan antar dua pemuda di dua kampung itu, kondisinya terkini warga masih beres-beres, bersih-bersih, sisa-sisa puing-puing seperti kaca dan juga atap yang rusak akibat tawuran dua pemuda di Medan Belawan tersebut. Dan informasi yang kami dapatkan, yang kami kumpulkan itu ada sekitar 5 toko yang mengalami rusak-rusak, yakni 1 bengkel tambal ban itu dibakar dan 4 toko mengalami rusak-rusak. Namun ada 3 yang mengalami kerugian cukup banyak, yakni 1 toko kelontong itu mengalami kerugian akibat tabung-tabung gas LPG-nya ada sekitar 20 ikut dicuri, dan uang di dalam toko dan juga rokok berkarton-karton diambil oleh para pemuda yang terlibat tawuran itu. Dan juga ada beberapa kaca styling rak aluminium itu juga rusak, sehingga diperkirakan dalam 1 toko kelontong itu mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Sementara di sebelahnya itu ada salah satu tempat isi ulang air minuman, air mineral itu juga mengalami kerugian hampir 10 juta karena mengalami rusak-rusak, kacanya pecah dan juga 1 telepon genggam miliknya juga raib. Dan juga ada tempat makan di sebelahnya, rumah makan mie di sebelahnya juga mengalami penjarahan. Demikian juga terdapat perhiasan yang ikut diambil dan juga celengan. Dan akibatnya juga kaca-kaca tempat menjajakan dagangannya juga pecah. Namun kita belum bisa mewawancarai lebih lanjut pemilik toko karena memang masih dipanggil oleh kepolisian. Sementara itu juga ada 1 tempat ibadah yang turut menjadi korban pada kejadian tawuran pada Selasa dini hari kemarin itu. Nah, 1 tempat ibadah itu dilempar benda yang diduga bom molotov rakitan yang dibuat oleh para pemuda yang terlibat tawuran pada Selasa dini hari itu. Dan juga Firda, sampai saat ini petugas baik kecamatan itu masih berjaga-jaga di situ. Dea. Iya, lalu apakah sudah ada tindakan dari kepolisian pasca bentrok ini untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan dan berapa orang yang sudah diamankan? Freddy. Ya baik Dea dan juga pemirsa, sampai saat ini Polres Pelabuhan Belawan itu sudah mengamankan sedikitnya 6 orang yang diduga menjadi otak pelaku kerusuhan tersebut. Namun ada 1 yang diduga kuat menjadi otak itu yang merencanakan penyerangan itu masih DPO, masih dikejar oleh Polres Pelabuhan Belawan. Jadi 6 orang itu diamankan beserta barang bukti berupa tabung gas dan bom molotov yang turut ikut diamankan. Sementara itu Polres Pelabuhan Belawan itu juga mendapat bantuan dari Dit Sabara Polrestabes Medan itu sekitar 1 kompi atau 30 personel berseragam lengkap itu membangun 2 posko, itu 2 posko yang memisahkan antar 1 kampung dengan kampung lainnya. Jadi posisinya memang itu 2 kampung yang terlibat baku hantam itu, bentrok itu memang hanya dipisahkan oleh sungai berseberangan. Jadi polisi sudah membangun 2 posko di 2 sisi sungai tersebut untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan. Begitu, Dea. Iya, baik Freddy. Dan Tribuners, rekan jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara bersama penjaga gereja Rahmi Tampu Bolon. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Kami ini kepanasan.
ini anak saya ini, pucak yang di rumah aja. Waktu mereka ngelempar gas air Ya, mata, gas air mata anak ibu lagi di dalam. Kami itu pas lagi di luar, mau buka pintu, mau menyelamatkan anak-anak lah. Yang kecil ada baby dua di rumah, mau menyelamatkan mereka. Udah dilempar duluan. Jadi buka pintu, pas buka pintu, masuklah ke dalam rumah. Apanya itu, gasnya itu. Setelah kami, anaknya saya pas di luar dia pasti pintu itu masih mau menyiram. Makanya dia paling parah, dia menjerit-jerit. Panasnya wajahnya itu. Itu pada saat itu Bu, pihak kepolisian itu kan jam setengah 12 terjadi tawuran. Nah, pihak kepolisian baru datang untuk ingin mengamankan sekitar jam berapa? Kalau itu nggak tahu, suami saya lah pas dia suami saya keluar, kok saya perempuan nggak berani keluar. Tapi sampai jam berapa pada akhirnya tawuran itu mulai padam? Jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Tawuran. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya datang dari Manado. Pasca insiden pengambilan jenazah laki-laki oleh sejumlah massa di ruangan IGD UPTD Rumah Sakit Manembo Nembo tipe C di Bitung pada Senin 19 Juli 2021, pada Rabu hingga hari ini Kamis 22 Juli aktivitas ruangan yang saat ini menjadi ruang isolasi pasien terdeteksi COVID-19 terpantau masih beroperasi normal. Terpantau di lapangan para tenaga kesehatan, baik dokter dan perawat yang beraktivitas di dalam ruangan itu memakai alat pelindung diri atau APD level 3. Sedangkan nakes lainnya menggunakan APD selain level 3 hanya beraktivitas di depan ruangan. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Manado Christian Wayungkere yang kini akan memberikan laporannya. Halo Christian. Ya Christian, bisa Anda jelaskan bagaimana aktivitas terkini di ruang IGD UPTD Rumah Sakit Manembo Nembo tipe C di Bitung? Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat menjangkau suara saya? Iya, bisa. Baik, dapat kami laporkan pasca insiden pengambilan jenazah seorang laki-laki di ruangan IGD UPTD Rumah Sakit Manembo Nembo tipe C di Bitung, di mana ruangan itu saat ini dijadikan sebagai ruang isolasi pasien yang terdeteksi COVID-19. Pasca kejadian tersebut, terpantau hingga hari Kamis ini masih berlangsung atau beroperasi dengan baik atau masih melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya, masih menerima dan melayani pasien yang terindikasi COVID-19. Dan terpantau juga para tenaga kesehatan, dokter maupun suster dan perawat yang masuk ke dalam ruangan itu harus menggunakan APD level 3, sementara yang tidak menggunakan APD level 3 hanya beraktivitas di depan ruang isolasi. Rekan Dea. Iya, Christian. Lalu sejauh mana penanganan masalah terkait pengambilan paksa jenazah beberapa waktu lalu, baik oleh pihak rumah sakit dan juga kepolisian? Oke, rekan Dea, untuk penanganannya lebih lanjut dari informasi yang disampaikan oleh Ajun Komisaris Polisi AKP Freli Sumampo SE selaku Kasat Reskrim Polres Bitung, mewakili Kapolres Bitung AKBP Indra Pramana H SIK, untuk penanganan sendiri masih dalam status penyelidikan atau pemeriksaan. Namun dari keterangan polisi, pihaknya sudah memeriksa beberapa orang atau mengumpulkan informasi terkait dengan pihak-pihak yang diduga tahu
dan mengetahui tentang kejadian tersebut. Sementara itu informasi dari pihak rumah sakit, mereka sudah menyerahkan atau pihak kepolisian dalam hal ini Propam Polres Bitung sudah mengambil bukti atau rekaman CCTV yang dipasang di ruangan IGD tersebut. Rekan Dea. Iya, baik. Lalu bisa Anda informasikan terkait update COVID di Kota Bitung saat ini, Christian? Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan untuk Kota Bitung, Sulawesi Utara, mulai hari ini mulai hari Kamis ini, tanggal 22 Juli 2020, resmi menyandang zona merah COVID-19 bersama dengan Kota Manado. Hari ini status di Kota Bitung itu zona merah mulai hari ini, dan status zona merah ini untuk yang kedua kalinya terjadi di Kota Bitung, di mana pada hari Rabu kemarin tanggal 21 Juli 2021 informasi yang kami rangkum ketambahan 34 kasus, rekan Dea. Iya, baik Christian. Dan Tribuners tadi juga sudah sempat dilakukan wawancara bersama Kepala Perawatan dan Penunjang Medik UPTSD Rumah Sakit Manibonembo di Bitung. Berikut keterangan selengkapnya. Oke, Pak, selamat siang. Bagaimana keterangan dari pihak RSUD TPC Manibonembo di Bitung pasca kejadian pengambilan jenazah itu? Bagaimana pelayanan saat ini? Baik, terima kasih. Mengatasnamakan pimpinan Ibu Direktur Widya Tulus, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa meskipun ada kejadian yang mengganggu ketenangan dan konsentrasi petugas, namun sampai saat ini setelah kejadian, nakes pada petugas umum masih bisa melaksanakan tugas secara normal. Kegiatan pelayanan masih bisa berjalan, tidak mengalami gangguan, dan kami terus menerima kedatangan pasien yang baru, pasien COVID-19 dari Kota Bitung dan sekitarnya, dan pelayanan kepada mereka tidak berkurang. Tetap dilaksanakan seoptimal mungkin dengan memperhatikan prosedur-prosedur yang kami sudah tetapkan. Pasien sudah sempat dirawat sebelumnya dan sudah dilakukan tahapan-tahapan pemeriksaan. Dari beberapa pemeriksaan ditemukan ada gejala COVID-19, dan pada saat sudah meninggal tanpa kami duga, jenazah pasien diambil paksa oleh pihak-pihak tertentu, dan untuk proses ini sudah kami serahkan ke pihak kepolisian. Terima kasih Polresta Bitung sudah langsung tanggap melakukan tindak lanjut terhadap kejadian yang sudah terjadi di unit pelayanan kami. Nama lengkap jabatan? Odi Rembet, Deskep Nurse, Kepala Seksi Keperawatan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Manibonembo Bitung. Kabar berikutnya datang dari Jakarta Timur, Tribuners. Puluhan warga mendatangi Bank DKI, kantor Kecamatan Ciracas, untuk mencetak buku tabungan hari ini Kamis 22 Juli pagi. Mereka mencetak buku tabungan merupakan penerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Dari pantauan warta kotalive.com, warga berkerumun di depan pintu masuk ATM DKI kantor Kecamatan Ciracas. Pihak pengamanan ATM DKI sedikit kewalahan mengatur banyaknya warga yang datang ke sana untuk keperluan mencetak buku tabungan. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota, Miftahul Munir, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Munir. Halo Dea. Ya, Munir, bisa Anda jelaskan bagaimana langkah warga yang mendapatkan BST ini yang belum cair? Ya. Baik, tadi dari pantauan di lapangan terlihat sejumlah warga mendatangi kantor Bank DKI di kantor Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Mereka ingin mengecek melalui buku tabungan. Kemudian jika tidak puas dengan buku tabungan, mereka langsung mengecek dengan mesin ATM. Seperti itu, Dea. Iya. Lalu bagaimana yang dilakukan warga untuk bisa mengetahui BST itu apakah sudah cair atau bukan? Atau belum? Mereka rata-rata mendapatkan informasi terkait dengan dana BST yang sudah cair itu dari tetangga atau teman-teman mereka. Kemudian untuk menghilangkan rasa penasaran, mereka mendatangi mesin ATM Bank DKI
di kantor Kecamatan Ciracas. Namun beberapa warga mengaku ada rasa kecewa karena tidak mendapat bantuan BST tersebut atau bantuan sosial tunai itu belum cair ke rekeningnya. Seperti itu, Dea. Iya. Lalu Munir, sebenarnya sudah berapa kali warga ini menerima BST? Untuk warga yang menerima BST sendiri dari pemerintah itu bervariasi. Ada yang mengaku sudah 2 kali mendapatkan BST, ada yang 4 kali, ada yang 6 kali. Namun hampir yang 6 kali mendapatkan BST itu mereka bulan ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti itu, Dea. Iya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Warta Kota Miftahul Munir untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, dari Jakarta Timur kita menuju ke Papua. Sebanyak 50 tabung oksigen tiba di lapangan udara Silas Papari, Sentani, Kabupaten Jayapura hari ini Kamis 27 Juli pukul 11 waktu Indonesia Timur. Bantuan alat kesehatan berupa tabung oksigen itu diangkut oleh pesawat milik TNI Angkatan Udara A1335. Kemudian bantuan itu diterima langsung oleh Marsma TNI Dr. Budi Ahmadi MSc selaku Komandan Lanut Silas Papari bersama Dr. Silawanus Sumule selaku Ketua Gugus Tugas Pengendalian COVID-19, kemudian Kapolres dan tokoh agama di Kabupaten Jayapura. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Aldi. Halo Dea dan juga Tribuners, selamat siang. Dapat saya informasikan sebagai wujud perhatian Panglima TNI kepada masyarakat Papua, bantuan alat kesehatan untuk sejumlah rumah sakit hari ini tiba di Kabupaten Jayapura, Papua. Sebanyak 50 tabung berisi oksigen, 50 konsentrator, dan 1.000 APD, serta 150.000 masker mendarat di Base Ops Lanut Silas Papare, Sentani, Kabupaten Jayapura hari ini Kamis 23 Juli 2021, Dea. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Komandan Lanut Silas Papare, mewakili Mabes TNI kepada Pendeta Lipius Biniluk sebagai tokoh agama mewakili masyarakat Papua. Dan Dea dan juga Tribuners, kepada awak media Kamis 23 Juli 2021, Komandan Lanut Silas Papare Marsma TNI Budi Ahmadi menyampaikan bahwa ini adalah wujud perhatian Mabes TNI untuk penanganan COVID-19 di Papua. Dea. Iya, Aldi, lalu bagaimana untuk jalannya proses distribusi tabung oksigen ini yang merupakan bantuan dari Panglima TNI? Baik Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami di lapangan, jalannya proses penerimaan alat kesehatan berupa 50 tabung oksigen, 1.000 APD, dan 150.000 masker ini merupakan bantuan langsung dari Panglima TNI. Berlangsung lancar dan di bawah pengawasan ketat begitu aparat TNI Angkatan Udara, alat-alat medis tersebut. Tiba dengan pesawat TNI Angkatan Udara di Base Ops Lanut Silas Papare Sentani pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur dan langsung disambut oleh Komandan Lanut Silas Papare Marsma TNI Budi Ahmadi dan instansi teknis terkait lainnya. Begitu, Dea. Iya, lalu sebenarnya apa yang melatar belakangi dikirimkannya bantuan 50 tabung oksigen di Jayapura hari ini, Aldi? Baik Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa memang latar belakang yang menjadi alasan utama dalam pengiriman bantuan berupa alat-alat medis COVID-19 ini mengingat sejumlah rumah sakit yang ada di kota Jayapura dan juga Kabupaten Jayapura, persediaan tabung oksigen dan alat-alat medis lainnya mulai menipis. Selain itu berdasarkan wawancara kami bersama Komandan Lanut Silas Papare Marsma TNI Budi Ahmadi, bantuan langsung dari Panglima TNI ini merupakan bukti kecintaan dan kepedulian Panglima TNI terhadap masyarakat Papua di tengah pandemi COVID-19. Dea. Iya, Aldi, lalu bagaimana untuk proses distribusi selanjutnya terkait tabung oksigen ini yang akan dilakukan oleh pihak di sana? Baik Dea, dapat saya informasikan berdasarkan keterangan resmi dari Silwanus Sumule selaku Ketua Gugus Tugas Pengendalian COVID-19 Provinsi Papua, memang proses distribusi yang akan dijalankan ini yakni mengirim pasokan tabung oksigen ke dua rumah sakit utama yakni RSUD Dok 2 Jayapura dan RSUD Yowari Kabupaten Jayapura. Sementara untuk pembagian 1.000 APD dan 150.000 masker ini, Dea, masih akan ditindaklanjuti proses distribusinya lebih lanjut begitu. Namun yang menjadi catatan, Dea dan juga Tribuners, rumah sakit yang akan memperoleh alat-alat kesehatan lebih banyak ialah rumah sakit utama COVID-19, seperti itu, Dea. Iya,
Baik Aldi Bimantara dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami sudah berbincang bersama Komandan Lanut Silas Papari Sentani. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini bantuan alat kesehatan dari Bapak Panglima TNI telah hadir di Papua. Ini adalah wujud dari perhatian beliau, wujud perhatian dari Mabes TNI bahwa negara hadir di Papua. Beliau telah berkenan untuk mengirim 50 botol oksigen isi, 50 konsentrator, kemudian ada 150.000 masker dan 1.000 APD yang khusus dikirim ke Papua sebagai bentuk bahwa pemerintah pusat, TNI, Polri selalu memperhatikan Papua dan Papua ada selalu di hati beliau. Jumlah yang ada saat ini memang seperti disampaikan tadi oleh Dr. Silvanus, oleh Bapak Pendeta masih kurang. Tapi harapannya dengan adanya bantuan ini dapat digunakan sebagai penanganan awal sehingga COVID di Papua dapat diatasi lebih dini, dan harapannya juga kita terus berdoa sehingga pandemi COVID di Papua segera berakhir. Jadi demikian, kami dari Lanut Silas Papari mewakili dari unsur TNI Polri yang ada di Papua juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis yang ada di Papua, baik di provinsi maupun di kabupaten yang selama ini sudah bahu-membahu dan juga membantu kami juga, karena tidak sedikit dari anggota TNI Polri yang juga terdampak oleh pandemi COVID. Kita menuju Kalimantan Utara, Tribuners. Satgas COVID-19 Kabupaten Nunukan melaksanakan vaksinasi massal perdana di Islamic Center Nunukan hari ini Kamis 22 Juli pagi. Sebanyak 90 vial vaksin Sinovac kali ini diperuntukkan bagi pekerja sektor pelayanan publik dan juga masyarakat umum. Untuk masyarakat umum diprioritaskan bagi mereka yang sudah mendaftarkan diri sebelumnya. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah tergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis yang akan menyampaikan laporan. Halo Felis. Ya, halo Dea. Felis, bisa Anda jabarkan berapa target vaksinasi massal kali ini dan diperuntukkan untuk siapa saja? Baik, Dea. Pagi tadi berlangsung vaksinasi massal yang digelar oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang pertama kali dilakukan di Islamic Center Nunukan. Dan kali ini ada 900 orang yang menjadi target dari vaksinasi massal, yang mana peruntukannya 650 orang untuk mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik dan 250 untuk masyarakat umum. Dan menurut keterangan dari Kabak Humas Protokol Setkap Kabupaten Nunukan Hasan Basri Musali mengatakan bahwa untuk masyarakat umum sendiri diperuntukkan untuk mereka yang sudah mendaftarkan diri sebelumnya, karena berdasarkan informasi ada 1000-an masyarakat Nunukan yang sudah terdaftar namun belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dia. Iya, lalu bagaimana untuk antusiasme warga mendapatkan vaksin COVID-19 kali ini, Felis? Ya, untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Islamic tadi, berlangsung sejak pukul 8 pagi, dan sebelum pukul 8 pagi, masyarakat Nunukan sudah mendatangi Islamic Center, bahkan yang belum mendaftarkan diri sebelumnya juga ikut mengantri berjam-jam. Namun dari keterangan dari Hasan sendiri, mereka sudah menyampaikan sebelumnya bahwa vaksin kali ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah mendaftarkan diri, dan beberapa di antaranya masyarakat yang belum mendaftarkan diri tadi diarahkan untuk pulang kembali. Namun Hasan menyampaikan agar masyarakat yang belum mendaftarkan diri agar segera mendaftarkan di Babinsa dan RT tempat masing-masing, dan akan dihubungi kembali pasca pasokan vaksin datang dari pemerintah pusat. Ya. Iya. Lalu apakah sudah ada informasi terkait langkah Satgas COVID-19 terhadap mereka yang sampai sekarang ini belum mendapatkan vaksin, Felis? Ya, dari informasi yang dihimpun dari Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, bahwa untuk pasokan vaksin sudah berkoordinasi kepada pemerintah pusat, hanya saja
sampai saat ini belum mendapat informasi mengenai kedatangan pasokan vaksin berikutnya, Dea. Iya, lalu sebenarnya apa alasan vaksinasi massal kali ini lebih diprioritaskan untuk Pulau Nunukan dan Subatik? Ya, kalau melihat dari skema penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nunukan, untuk Pulau Nunukan sendiri saat ini kasus aktif ada sebanyak 392 pasien. Kemudian di Subatik sendiri ada 218 pasien. Dari Hasan Basri menerangkan bahwa kenapa mereka melakukan kegiatan vaksinasi massal di dua pulau ini karena kasus dan jumlah penduduk sendiri terbesar ada di Pulau Nunukan dan juga Pulau Subatik. Ya. Namun pihaknya bukan vaksinasi susulan untuk di wilayah lain apabila pasokan vaksin sudah datang dari pemerintah pusat. Begitu, Dea. Iya, Felius, bisa Anda informasikan terkait update perkembangan kasus konfirmasi COVID-19 di Nunukan sendiri? Ya, untuk data update kasus konfirmasi COVID-19 hari ini, kembali meninggal satu pasien, dinyatakan meninggal dunia, sehingga sebanyak 38 pasien sudah meninggal dunia di Kabupaten Nunukan. Dan untuk kasus bertambah hari ini ada sekitar 56 pasien, yang sembuh 34, sehingga total terkonfirmasi ada 2.539 pasien. Kasus aktif yang dirawat ada 751 pasien. Kemudian pasien dinyatakan sembuh ada 1.750, dan suspek yang dipantau ada 773 orang, dan kontak erat yang dipantau ada 210 orang, ya. Iya, baik, terima kasih untuk informasinya rekan wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felius. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Terima kasih Anda masih menyaksikan Tribun News Live Update. Kita langsung menuju ke kabar selanjutnya dari Papua. Pembangunan venue cabang olahraga sepatu roda yang berada di bumi perkemahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua memasuki tahap finishing. Perapihan bangunan, pertamanan, juga dicat gedung dan juga pagar di wilayah tersebut. Selanjutnya, Pemprov setempat diharapkan dapat menyediakan pagar halaman guna menunjang keamanan
Diharapkan juga proses pembangunan ini dapat selesai pada akhir bulan Juli 2021, sesuai yang ditargetkan oleh Kementerian PUPR pada kunjungannya beberapa waktu lalu. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Papua, Tirza Bonyadone, yang akan memberikan laporan. Halo Tirza. Halo, selamat siang Dea. Iya, Tirza, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi terkini di sana? Baik Dea, untuk situasi terkini sejak pantauan kami pada pukul 8 pagi, terlihat bahwa aktivitas pembangunan masih terus berlanjut, sehingga pada pukul hari ini juga untuk persiapan dari gedung ini sendiri memang sudah rampung 100% bagi gedung ini. Namun memang untuk lokasi, baik itu dari penanaman di area lahan dan juga pengecatan memang masih dalam skala finishing, dalam artian 3% lagi akan ready untuk dapat bisa digunakan pada Pekan Olahraga Nasional yang akan datang pada bulan Oktober 2021. Iya, Tirza, lalu kapan pemagaran terkait venue untuk cabang olahraga sepatu roda untuk PON ini akan dilakukan, Tirza? Halo, rekan Tirza, bisa mendengar saya? Halo, rekan Tirza? Oke, Tirza, bisa Anda jelaskan kapan pemagaran untuk venue cabang olahraga maksud saya sepatu roda untuk PON ini akan dilakukan? Untuk sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan, ini sekedar permintaan dari petugas setempat terkait dengan penggunaan pagar keliling di area itu, dan memang selain permintaan ini memang masih dalam prosedur ataupun proses tentunya kepada pemerintah setempat tentunya, mengingat juga bahwa terkait keamanan mereka sangat menginginkan untuk adanya pagar di area tersebut, karena selain keamanan peralatan yang disediakan di tempat itu juga takut nantinya akan hilang. Jadi memang untuk pengurus dan juga dari cabang olahraga mengharapkan
untuk pemerintah setempat dapat melihat bagaimana pemeliharaan area wilayah tersebut juga, Dea. Iya. Lalu apakah ada keluhan terkait pembangunan venue kali ini, Tirza? Untuk pembangunan kali ini untuk venue cabang olahraga sepatu roda tentunya memang tidak ada seperti keluhan-keluhan tertentu. Namun memang mereka mengharapkan bahwa ketika nanti ada kunjungan dari PB PON Papua pada bulan Agustus nantinya, mereka dapat melihat juga tinjauan-tinjauan dan memberikan saran terkait dengan pembangunan dan dengan proses juga tentunya. Dan memang tidak ada keluhan besar yang dimintai, namun memang dari pihak pengurus tentunya hanya mengeluh terkait dengan sistem keamanan, yaitu pagar yang harus segera terrealisasikan untuk PON 2021 ini nanti. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Papua, Tirza Bonyadode untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kabar berikutnya ada kisah dari seorang pemulung di tempat pembuangan akhir di Sumompo, Manado, Sulawesi Utara. Ia bernama Luce Dalukan yang sudah 19 tahun bekerja sebagai pemulung di TPA tersebut. Saat ditemui, Luce menyebut bahwa banyak orang di luar mungkin menganggap pekerjaan mereka tempatnya tidak layak. Akan tetapi, ia tetap bangga dan mengatakan bahwa tempat itu luar biasa baginya. TPA itu merupakan tempatnya dan beberapa orang lain seperti dirinya untuk menyambung hidup. Di sana mereka mencari sampah plastik seperti botol dan barang bekas lainnya untuk dijual kembali. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, Fistel Mukuan, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Fistel. Fistel, bisa Anda jelaskan, sudah sejak kapan Luce ini menjadikan TPA sebagai sumber penghasilannya? Ya, selamat siang Tribuners. Selamat siang rekan Dea. Ibu Lucia ini dia sudah 19 tahun mencari nafkah di tempat pembuangan sampah ini. Suaminya juga salah satu pemulung yang mengikuti truk sampah yang setiap paginya harus mengangkat sampah, dan dia juga setiap paginya sebelum jam 6 dia sudah ke TPA hingga sore hari. Dia terus memulung untuk mencari nafkah dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian rekan Dea. Iya, lalu biasanya barang apa yang mereka cari dan berapa penghasilannya, Fistel? Ya rekan Dea, Ibu Lucia setiap harinya mencari botol sampah, botol-botol sampah dan makanan-makanan sisa. Untuk botol sampahnya dia diisi per karung, dan kalau untuk makanan sisanya ditampung di dalam ember, kemudian dijual. Per ember itu 15.000 untuk makanan ternak. Dengan begitu menurut Ibu Lucia, penghasilannya sehari memang tidak menentu. Namun yang paling besar ia dapatkan dalam sehari itu 100.000. Tapi yang paling terkecil yang ia dapatkan dalam sehari itu 20.000. Tetapi rekan Dea dan Tribuners, dirinya bisa menafkahi 3 orang anaknya selama dia mencari nafkah di tempat pembuangan sampah ini. Anaknya yang sulung sudah menikah, lulusan SMK, anaknya yang kedua baru lulus tahun ini lulusan SMK, dan anaknya yang ketiga masih sementara studi kelas 5. Hanya dengan memulung. Dan menurutnya memang mungkin bagi orang lain di tempat itu sangat jijik mungkin kalau ke lokasi itu, tapi baginya dia terus bersyukur karena tempat itu menjadi tempat yang ia bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Demikian rekan Dea. Iya, Fistel, berdasarkan pantauan Anda saat menemui Ibu Lucia ini, bagaimana kondisi TPA saat itu dan terutama sejak pandemi melanda Indonesia saat ini? Ya, Tribuners, saat kami kunjungi memang TPA ini sudah semakin membaik karena Wali Kota Manado sudah merubah ini. Sebelumnya pembuangan sampah hanya dari pinggir jalan, tapi ini Wali Kota Manado sudah mengatur dengan strategi lain. Dia melepaskan sirtu untuk ke puncak, dan dari puncak situ baru ada alat eskavator dan doser yang membongkar dan mengatur semua sampah ini. Dan Ibu Lucia ini setelah
motor sampah, truk sampah sampai, dia langsung membersihkan ini sampah-sampah ini dan diambil apa yang bisa diambil. Namun semenjak ada ini pandemi COVID-19 di Indonesia, terlebih khusus di Kota Manado pada 14 Maret 2020 tahun lalu, menurut Lucia, dia sering menemukan setiap harinya masih adanya masker dari masyarakat yang dibuang dengan sembarangan, dan juga ada peralatan-peralatan dari medis yang sudah tidak digunakan dibuang di tempat ini, seperti suntik dan botol infus. Demikian rekan Dea. Ya, adakah pesan dan harapan Ibu Lucia bagi masyarakat saat Anda temui saat itu? Ya, Tribuners, Ibu Lucia saat ini berharap, apalagi di tengah pandemi saat ini, dia berharap agar masyarakat dan juga dari pihak rumah sakit yang mungkin masih membuang sampah sembarangan atau masker dengan sembarangan bagi masyarakat, dia berharap agar kiranya masyarakat dan pihak rumah sakit mencari solusi yang baik, mungkin dikuburkan atau dibakar di rumah. Jangan hanya membuang sembarangan, karena menurutnya dia sangat takut, apalagi di tengah pandemi ini, dan masker hanya dibuang sembarangan atau dari sisa-sisa medis dari rumah sakit dan hanya dibuang sembarangan. Karena dia juga kadang-kala membawa anaknya yang masih kecil. Dan di sana juga dari pantauan kami, rekan Dea, ada anak-anak yang memang berjalan di tengah sampah di situ, membantu orang tua mereka. Demikian rekan Dea. Ya, baik Fiestal dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah berbincang dengan Ibu Lucia Dalukan selaku pemulung di tempat pembuangan akhir di Sumompo, Manado, Sulawesi Utara. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Bu, sudah berapa lama Bu kerja sebagai pemulung di sini? Sudah 19 tahun ya. Boleh Bu ceritakan kesan-kesan atau kisah-kisah dari Ibu sebagai pemulung sini? Kesan-kesan saya di sini sangat luar biasa ya di sini, walaupun masyarakat lain menganggap di sini tempat busuk, tapi kami merasa bangga di sini karena tempat sampah bisa menolong keluarga kami, bisa menafkahi anak-anak kami di sini. Kesan kami di sini. Yang Ibu cari apa saja sih? Plastik-plastik seperti ini. Dijual kembali ya, iya. Sampah plastik ya? Iya, sampah plastik, makanan bokek. Oh, makanan ternak ya? Iya, ternak. Makanan ternak dijual lagi ya, bagi yang... Sambil begini 15.000. Oh, Jadi kira-kira penghasilan Ibu sehari berapa? Penghasilan kalau ada yang membeli, ada uang masuk. Kalau tidak ada orang membeli, kasihan. Tidak ada, no? Jadi Ibu setiap hari datang ke sini ya? Setiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Sebelum jam 6 so di sini, no? Sampai sore jam berapa? Sampai sore, tergantung pribadi, no? Kalau suka pulang, no? Kadang-kadang Ibu lulus sore, jam 5. Ibu ada suami masih ada ya? Ada. Anak berapa Bu? Anak 3. Anak 3. Suka ada yang kawin? Rumah tangga, satu baru kelar sekolah baru-baru, so tamat SMK, satu baru 5 tahun. Yang suka kawin tamat juga SMK ya? Tamat, iya. Kalau Bapak kerja apa? Ini baru tadi turun dari angkutan. Oh ya Bapak ya, kerja di mobil angkutan sampah. Tapi anak sudah lulus SMK ya dua-dua. Berkat nih. Cuman karena sampah kerja di sampah sini ya. Itulah Indonesia sangat bangga di sini walaupun. Dari Sulawesi Utara kita beralih ke Jakarta Selatan, Tribuners. 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di wilayah Pasar Manggis Setiabu di Jakarta Selatan pada hari Idul Adha, tepatnya Selasa 20 Juli sore. Aparat kepolisian melakukan penyisiran TKP dan berhasil mengamankan 15 pelaku tawuran. Saat diamankan, mereka mengaku aksi tawuran itu pecah seusai saling ejek di media sosial. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Akbar mengatakan 13 dari 15 pemuda yang diamankan ditetapkan sebagai tersangka. Pihaknya memastikan kejadian tawuran ini murni tidak melibatkan warga lokal atau masyarakat sekitar yang tinggal di daerah itu. Ahmad mengatakan tawuran tepatnya terjadi pada hari Idul Adha, Kamis 20 Juli sekira pukul 3 sore. Dan menurutnya akibat insiden ini tercatat sebanyak 4 tempat usaha mengalami kerusakan.
Saat kejadian, ada juga warga yang melapor mengalami kehilangan smartphone yang diletakkan di dalam rumahnya. Bahkan menurut Ahmad, ada sejumlah warga mengalami luka-luka hingga 1 orang mendapati luka senjata tajam. Terkait dugaan lain seperti halnya sabotase adanya transaksi narkoba di balik tawuran itu, pihaknya masih melakukan pendalaman. Namun Ahmad menyebut hingga kini belum ditemukan adanya motif tersebut. Hasil pemeriksaan sementara juga micunya masih diduga kuat akibat saling ejek melalui Instagram. Dan Tribuners, tadi juga sempat ada penjelasan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Aziz Adriansyah. Berikut wawancara selengkapnya. Kita melaksanakan rilis ungkap kasus adanya tawuran yang terjadi di Pasar Manggis, wilayah Kecamatan Setiabudi, yang terjadi beberapa saat yang lalu, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juli, sekitar pukul 15. Pada jam yang waktu dan jam yang saya sebutkan tadi, kita semua mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perkelahian antar pemuda di lokasi tersebut. Ya. Kemudian segera petugas kepolisian hadir ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan dan benar peristiwa tawuran sedang berlangsung. Maka tindakan kepolisian yang kita lakukan adalah yang pertama segera mengendalikan situasi supaya situasi tidak berkembang semakin ricuh. Peristiwa terjadi pukul 15.00, alhamdulillah pukul 17.00 situasi sudah terkendali. Kemudian situasi atau penanganan kasusnya dilanjutkan dengan segera mengumpulkan tokoh-tokoh untuk meredam situasi sekaligus supaya untuk memberikan pesan kejadian yang sama tidak boleh terjadi kembali. Beberapa tokoh dikumpulkan, yaitu Ketua RW, Ketua RT, Lurah, LMK, dan tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda yang ada di lokasi tersebut. Dan kemudian atas adanya peristiwa tersebut kita juga melakukan pengusutan dan penegakan hukum terhadap orang-orang yang telah melakukan tawuran yang mengakibatkan beberapa bangunan rusak, beberapa orang luka, dan terjadi keributan. Maka kami segera membentuk tim untuk melacak dan menangkap pelaku-pelaku tawuran tersebut. Kemudian tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim gabungan dengan Polsek Setiabudi. Kita beralih ke kabar berikutnya. Unjuk rasa oleh ratusan pemuda yang menolak perpanjangan PPKM di Bandung, Jawa Barat pada Rabu 21 Juli kemarin berakhir ricuh. Sebanyak 150 orang peserta aksi tolak PPKM itu kemudian diamankan pihak kepolisian. 3 orang diantaranya dinyatakan positif COVID-19 seusai menjalani tes swab antigen. Polisi dan TNI membubarkan paksa pengunjuk rasa lantaran mengganggu ketertiban dan merusak sejumlah fasilitas umum. Dikutip dari tribunjabar.id, para peserta aksi juga didapati tidak menerapkan protokol kesehatan. Kapolrestabes Bandung, Kombes Ulung Sampurna Jaya menduga ada pihak tertentu yang mengajak warga untuk tidak setuju dengan pemberlakuan PPKM darurat. Dugaan itu didasarkan pada temuan bom molotov pada sejumlah perusuh berpakaian hitam-hitam yang berhasil diamankan. Total petugas mengamankan 150 orang dari unjuk rasa yang berujung ricuh itu. Mereka kemudian dites usap antigen di halaman gedung sate hingga diketahui 3 diantaranya positif COVID-19 yang dilanjutkan dengan tes PCR. Menurut Kombes Ulung, ratusan orang yang diamankan diduga menjadi perusuh saat unjuk rasa protes PPKM darurat yang dilakukan mahasiswa, pedagang, dan driver ojek online. Dari total 150 orang yang diamankan itu rata-rata masih berstatus sebagai pelajar. Sebelumnya, pedagang, pengemudi ojek online hingga mahasiswi berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Pengunjuk rasa menilai kebijakan perpanjangan PPKM sangat merugikan, apalagi untuk buruh harian lepas. Masa unjuk rasa pun mengkritisi pemerintah yang tidak menyalurkan bantuan sosial secara menyeluruh. Polisi pun membubarkan paksa aksi yang berujung ricuh itu. Tribuners sudah sebelumnya juga sempat ada penjelasan dari Kapolrestabes Bandung, Kombes Ulung Purnamajaya terkait kejadian ini. Berikut keterangan selengkapnya. Itu diamankan sebanyak 150 orang yang kita lakukan
penangkapan terhadap pelaku. Adapun 150 orang itu ada yang positif juga kita lakukan swab antigen, ada yang reaktif. Sekarang masih berjalan. Adapun 150 orang itu terdiri dari mahasiswa 9 orang, SMA sederajat 36 orang, SMP 6 orang, dan lain-lainnya 34 orang. Lain-lainnya pengangguran dan putus sekolah. Kemudian tambah 64 orang sehingga jumlah 149. Dan dalam pelaksanaan kita melakukan pembubaran ditemukan bom molotov yang dipersiapkan oleh kelompok mereka, sehingga kami memang menyimpulkan bahwa mereka memang ingin membuat Kota Bandung ini tidak kondusif dengan seolah-olah mereka mengajak massa dengan tidak suka dengan PPKM, sehingga mereka. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Dan masih di tengah pandemi, Tribuners, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada secara ketat. Saya Diamita, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!